Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Saya mewakilkan dari kelompok 1 ingin mendemokan sebuah aplikasi yang kami buat secara bersama-sama, yaitu aplikasi mengenai pendaftaran sekolah TK dan SD pada suatu sekolah. Langsung saja, tanpa berlama-lama, sebelum kita mendemokan aplikasinya, kita lihat dulu apa saja yang kami buat di dalam form-formnya. Yang pertama, kita lihat, kita menambahkan input guru, input siswa, data kelas, laporan admin, laporan data kelas, laporan input guru, laporan input siswa, login, menu utama, tampilan awal, dan admin. Itu kita buat. Selanjutnya, tanpa berbasa-basi lagi, tanpa kita melihat satu persatu, kita lihat saja, langsung mendemokan. Tanpa berbasa-basi lagi, kita mendemokan, langsung kita running. Kita mulai dari admin Java. Mari kita mulai, kita running dulu menu login-nya. Dan di sini terlihat ada menu login yang awal dari kita masuk untuk mendaftarkan para siswa. Kita di sini sebagai admin ya, admin pendaftarannya. Kita tulis dulu login, paspornya login. Apakah bisa masuk atau tidak? Jawabannya tidak bisa masuk. Kenapa? Karena kita harus meregister dulu atau mendaftar terlebih dahulu di awal saat kita ingin login ke admin pendaftaran. Kita register. Di sini di menu username dan passwordnya kita bebas menentukan register yang kita buat, asalkan passwordnya kita hafalkan, jangan sampai kita lupa. Misalkan register username-nya kita masukkan admin, passwordnya juga admin. Nah, ini juga perlu dihati-hati passwordnya, karena tidak dimunculkan alias diberi bintang, jadi tulisannya tidak akan muncul. Seusahakan kalian hafal antara username dan passwordnya. Lalu kita simpan, data berhasil disimpan. Lalu selanjutnya kita masuk login yang tadi kita daftarkan di pendaftaran yang pertama. Kita masukkan username-nya admin dan passwordnya admin. Lalu kita login berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan menu awal dari sekolah. Tampilan menu awal input sekolah. Di sini ada beberapa menu bar. Di sini yang pertama, di input data sekolah terdapat siswa dan guru di menu barnya. Lalu pembagian kelas, terdapat data kelas, laporan terdapat input guru, input siswa, data kelas, dan laporan admin. Dan terakhir menu logout. Langsung saja kita menuju ke menu pertama, yaitu input data sekolah, yaitu input data siswa. Di sini ada input data siswa, yaitu pendaftaran siswa TK dan SD. Pertama-tama kita masukkan ID dari siswa. ID ini bisa berupa nomor NIK dari masing-masing calon siswa yang akan mendaftar. Misalkan kita pakai nomor NPM saja ya, karena saya tidak tahu NIK-nya. 2020 4350 ini. Setelah kita masukkan NIK-nya, kita pilih jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini dibuat pakai combo box. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu TK dan SD. Kita pilih TK. Namanya kita masukkan. Seumpama di sini namanya Robert. Kita masukkan Robert. Jalan alamatnya kita masukkan juga.
Jalan Bintaro 1 Blok 3 nomor 31 RT 001 RW 005 Tangerang Selatan. Lalu agamanya di sini kita bisa pilih, kita pakai combo box juga. Di agama kita masukkan umpama Kristen. Lalu kelaminnya kita masukkan laki-laki, tempat tanggal lahirnya juga kita masukkan Tangerang. Benar, Tangerang. Lalu tanggal 03 bulan 08 bulan Agustus tahun 2000. Lalu kita masukkan nama ayahnya Sidik. Pekerjaan ayahnya kita pilih di sini, bisa wirausaha, karyawan swasta, pegawai negeri, dan lainnya. Untuk lainnya ini mencakup apabila pekerjaannya tidak ada tercantum di sebelah sini, kita bisa pilih lainnya. Lalu kita masukkan nama ibunya juga. Ibunya kita masukkan Elizabeth. Di menu pekerjaan ibu sama kita menggunakan combo box juga. Di sini kita kita hanya memasukkan sebagian pekerjaan yang penting saja. Apabila tidak ada pekerjaan yang ada di sini, kita bisa pilih lainnya. Tapi karena biasanya ibu-ibu hanya bekerja di ibu rumah tangga, kita tulis ibu rumah tangga. Lalu selanjutnya kita pilih simpan. Data berhasil disimpan, otomatis akan bertambah di data tabelnya di sini. Seperti biasa, kita akan melakukan pengeditan apakah dari data yang kita tampilkan atau simpan di database atau tabel, apakah bisa berubah di menu edit. Kita coba ya. Misalnya kita ubah tadi si Robert, kita ubah namanya menjadi Avanzo. Lalu kita rubah menjadi laki-laki. Yang lainnya sudah benar. Kita pencet klik edit, data berhasil disimpan. Maka yang semulanya bernama Robert akan berubah menjadi Alfonso. Dan selanjutnya kita mencoba menu button berikutnya, yaitu menu hapus. Apabila di sini ada data yang tidak lengkap atau data salah, kita bisa menghapusnya. Kita klik saja di sini, akan muncul tampilan, lalu kita hapus. Maka data tersebut akan hapus. Selanjutnya apabila kita ingin atau keklik secara otomatis, namun kita ingin membatalkan hasilnya itu, kita bisa pencet menu batal. Otomatis semuanya akan terhapus. Lalu selanjutnya kita pilih ke menu kembali setelah menu input data siswa selesai. Selanjutnya kita pilih ke menu bar, yaitu guru. Di sini sama seperti sebelumnya, kita masukkan ID guru. Ini ID guru juga bisa masukkan biasanya NIP, nomor induk pengajar. Biasanya seperti itu, kita masukkan saja. Karena saya juga tidak tahu nomor NIP itu seperti apa, kita masukkan saja 2020 312 4125. Ini namanya seumpama namanya Ibu Maria. SPD. Selanjutnya kita pilih jenis kelaminnya. Di sini jenis kelamin kita menggunakan radio button. Kita masukkan perempuan. Alamat dari gurunya ini kita masukkan Jalan
kebun nanas. Raya. Nomor 1 RT 3 RW 7 Jakarta Barat. Lalu kita pilih agamanya. Di sini kita seperti biasa di menu agama kita menggunakan lupa. Di sini kita di menu agama menggunakan combo box. Nah, kita pilih saja jenjang pendidikannya. Di sini di dalam input data guru, jenjang pendidikan ini ditentukan oleh di mana guru tersebut akan ditaruh atau kita akan menempatkan guru tersebut, apakah di jenjang pendidikan TK atau jenjang pendidikan SD. Di sini kita memilih jenjang pendidikan TK. Lalu di bawah jenjang pendidikan terdapat pemilihan kelas. Di sini juga ada kelas di mana ada kelas TK dan kelas SD. Karena ini pendaftaran, maka kelas yang akan kita pilih hanyalah kelas yang di awal saja. Apabila kelas TK itu hanya ada A dan B, kalau kelas SD hanya ada kelas 1A dan kelas 1B. Di sini kita pilih kelas TK dan kita masukkan kelas B. Apabila kita sudah, kita tinggal pencet menu simpan, maka data akan tersimpan secara otomatis. Ya, oke. Setelah kita mendapatkan ID-nya tersimpan, seperti biasa kita akan melakukan pengeditan apakah bisa. Seperti contohnya ini. Kita batal dulu. Tapi umpama kita ganti Ibu Pak Kurnia. Nama Segi, atas nama Segi kita ubah menjadi Pak Kurnia. Apakah bisa? Otomatis akan berubah menjadi Pak Kurnia. Lalu kita hapus apabila ada yang salah. Menunya kita hapus seperti yang pertama tadi. Maka data akan terhapus otomatis di tabel daftar gurunya. Lalu kita masukkan, apabila kita ingin membatalkan pilihan kita tinggal pilih batal. Otomatis semua kalimat akan hilang dari form penulisannya. Lalu setelah data input kita masukkan, kita kembali ke menu pertama. Kita masuk ke pembagian kelas. Di sini hanya ada satu form, yaitu form data kelas. Di sini kita menambahkan hanya satu text field yang kita buka, sisanya nama anak, tanggal lahir, jenjang pendidikan itu kita enable karena kita akan melakukan relasi. Yang pertama yaitu ID siswa. ID siswa ini yang kita masukkan atau nick siswa yang kita masukkan di input siswa yang pertama. Selanjutnya kita masukkan ID siswa. ID siswa ini yang kita sudah masukkan di input data siswa yang pertama yang sudah tersimpan di database-nya. Kita masukkan saja. Dan ini ada nama anak, tempat tanggal lahir, dan jenjang pendidikan. Kita nonaktifkan atau kita disable pada menu text field-nya agar tidak bisa terisi. Yang hanya bisa terisi yaitu ID siswanya. Dan ini kita menu cari menjadi dari nama anak, tempat tanggal lahir, dan jenjang pendidikan ini, datanya akan otomatis terpanggil dari data input siswa yang pertama tadi yang kita buat. Lalu kita masukkan, karena saya kurang hafal ID-nya, maka kita masukkan ID si siswa yang pertama tadi. Lalu kita tinggal cari saja. Di sini akan muncul namanya Zidan and Zidan,
tempat tanggal lahir sudah ada, jenjang pendidikan TK. Lalu kita masukkan juga ID guru. Di sini ID gurunya sama seperti ID siswa, yaitu input data guru yang kita sudah buat di awal tadi. Lalu kita masukkan data gurunya, yaitu data gurunya karena saya juga kurang hafal juga data gurunya. Kita lihat saja yang sudah tersimpan di database-nya. Kita masukkan ID gurunya yaitu 2 ya. ID gurunya 2. Lalu kita menu cari. Otomatis kelas dan wali kelas ini berupa nama dari guru yang kita akan tempatkan pada kelas tersebut. Jadi nama, tempat tanggal lahir dan jenjang ini dan guru ini akan menjadi satu tabel, akan menjadi acuan dari di mana siswa itu akan ditempatkan dan siapa wali kelasnya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan menu cari. Di sini ada tertera kelas A dan Nahot. Jadi di data pembagian kelas baru ini siswa akan mendapatkan jenjang pendidikan TK dan kelas wali kelasnya sudah akan terpilihkan secara otomatis. Lalu kita akan simpan, data berhasil disimpan, ID-nya 202043501869 dengan atas nama Zidan, tanggal lahirnya 04/04 tahun 2000, jenjangnya TK, ID gurunya 2, kelasnya A dan wali kelasnya Panhot. Di sini Min, apakah bisa diedit Min? Nah, di sini terdapat suatu perubahan apabila kita memilih di sini. Yang hanya bisa diedit yaitu ID siswa dan ID guru. Sedangkan untuk mengedit nama, tanggal lahir, pendidikan kelas dan wali kelas ini tidak bisa karena mengacu pada ID siswa dan ID guru. Ini hanya terisi otomatis apabila ID guru dan ID siswa ini sudah terisi dengan benar atau tertulis dengan benar. Apabila kita menuliskan salah seperti ini, tidak akan muncul hasilnya. Ini hanya ada yang sudah terinput data siswa oleh database-nya. ID siswanya kita lihat. ID siswanya ini. Seumpama kita pakai yang ini. Kita copy. Kita masukkan. Ini ID siswa tidak bisa diisi sembarangan atau asal-asalan. Di sini kita masukkan menu edit. Apabila kita ingin mengganti, kita tidak bisa mengganti data yang otomatis ini, kita hanya bisa mengganti ID siswa dan ID gurunya. Di ID siswa ini kita tidak bisa menulis 2 kali, sementara untuk ID guru kita bisa bebas menuliskan lebih dari 2 kali. Kita masukkan ID gurunya 1, kita mencari, akan ada tulisan berubah menjadi wali kelas Ahmad. Lalu kita edit, data berhasil tersimpan, maka wali kelas akan berubah menjadi Pak Ahmad. Selanjutnya, apabila kita ingin menghapus data, seperti biasa kita hapus data, umpama data yang kita salah pilih atau yang kita salah masukkan datanya, maka data akan terhapus. Di sini ada menu print juga. Apabila kita ingin melihat hasil dari seluruh tabel ini, kita bisa print di sini, maka akan otomatis terbuat data kelas di menu form data kelas siswa TK dan SD. Kembali kita masuk ke ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke laporan guru, laporan siswa, laporan kelas dan laporan admin. Kita masuk ke laporan admin terlebih dahulu. Di sini ada tampilannya, yaitu admin yang sudah register di awal siapa aja. Kita juga bisa cetak. Data adminnya
secara otomatis. Di sini Jaspernya agak lambat, enggak lemot. Kita menu kembali, kita ke laporan data kelas. Laporan data kelas ini yang tadi, yang kedua, apa kita cetak, apakah bisa? Ya bisa. Lalu selanjutnya laporan input siswa. Semua datanya sudah tersimpan. Kita kembali lagi laporan guru. Iya. Laporan guru. Setelah semuanya sudah tersimpan otomatis, kita logout dari aplikasi ini. Dari kami presentasi untuk mendemokan aplikasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.